Prinsip umum akuntansi syariah yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah, di mana dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. B. Prinsip keadilan. Keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Yang C. Prinsip kebenaran. Kebenaran terletak pada kesesuaian antara subjek dan objek, yaitu apa yang diketahui subjek dan realitas sebagaimana adanya. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang pertama, dasar hukum. Akuntansi syariah memiliki hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan akuntansi konvensional memiliki hukum bisnis dan modern. Berdasarkan dasar tindakan, akuntansi syariah memiliki keberadaan hukum Allah dan keagamaan, sedangkan akuntansi konvensional memiliki rasionalisme ekonomi sekuler. Berdasarkan tujuan, akuntansi syariah memiliki keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional memiliki maksimalisasi keuntungan. Berdasarkan orientasi, akuntansi syariah yaitu kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional yaitu individual atau kepada pemilik. Berdasarkan tahapan, akuntansi syariah dibatasi dan tunduk pada ketentuan, sedangkan akuntansi konvensional tidak dibatasi. Yang terakhir, berdasarkan operasional, akuntansi syariah berbentuk syariah, sedangkan akuntansi konvensional berbentuk pertimbangan ekonomis. Sektor syariah yang pertama, obligasi syariah, yang kedua, pasar modal syariah, yang ketiga, dana pensiun syariah, yang keempat, pendanaan proyek syariah, dan yang terakhir, real estate syariah. Tujuan akuntansi syariah yang pertama, untuk memelihara uang, yang kedua, bukti tertulis, ketiga, membantu dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir, mengetahui besarnya wajib pajak. Akad atau al-uqud berarti ikatan atau mengikat, adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Jenis-jenis akad. Yang pertama, akad tabaru atau transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Tujuannya adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada 3 bentuk akad tabaru, yaitu yang pertama, qard, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Yang kedua, rahn, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Yang ketiga, hiwalah, adalah bentuk pinjaman dengan cara pengalihan utang atau piutang dari pihak lain. Meminjamkan jasa. Yang pertama, wakalah atau mewakili, memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Yang kedua, wadiah atau titipan, di mana pada akad ini telah dirinci atau didetailkan tentang jenis pemeliharaan dan penitipan. Yang ketiga, kafalah atau pinjaman bersyarat, di mana pada akad ini telah terjadi atas wakalah bersyarat. Memberikan sesuatu. Yang pertama, wakaf merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan umum dana agama. Yang kedua, hibah atau sedekah, merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Dan yang terakhir, hadiah. Yang kedua, akad tijarah atau kompensasional kontrak, yaitu teori pencampuran di mana pihak bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu dan menanggung risiko bersama untuk mendapat keuntungan. Ada 3 bentuk akad tijarah, yaitu A. Natural uncertainty contract, merupakan kontrak pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. B. Natural certainty contract, merupakan kontrak di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya baik barang maupun jasa pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Rukun dan syarat akad. Yang pertama, pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad. Yang kedua, objek akad, sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima, merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Transaksi yang dilarang. Yang pertama, semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah, aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah.
Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-zidayah, berkembang atau an-nuwu, meningkat atau al-irtifa, dan membesar atau al-ulu. Larangan riba dalam Al-Quran dilakukan melalui 4 tahap, yaitu pertama, Quran Surah Ar-Rum ayat ke-39, yang kedua, Quran Surah An-Nisa ayat ke-161, yang ketiga Quran Surah Ali Imran ayat ke-130, dan yang terakhir Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-278. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba dain atau riba dari utang piutang merupakan riba yang dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjaman. Riba fadil atau riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai maupun kredit. Perbedaan riba dan jual beli. Riba diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertukaran barang dan keuntungan atau manfaat hanya diperoleh oleh penjual. Jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus ada pertukaran barang atau manfaat yang diberikan sehingga ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. 4. Perjudian adalah melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, kuis SMS, tebak skor bola, atau media lainnya. Yang kelima, gharar atau transaksi yang mengandung ketidakpastian. Gharar terjadi ketika terdapat incomplete information sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Yang keenam, iktikar atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Yang ketujuh, monopoli biasanya dilakukan dengan membuat antri barir untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Yang kedelapan, bai'an najasi atau rekayasa permintaan, termasuk kategori penipuan atau tadlis karena merekayasa permintaan, di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Yang kesembilan, suap. Suap dilarang karena merusak sistem yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan dengan tidak membayar. Yang ke-10, ta'aluk atau penjual bersyarat terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama terkandung pada akad kedua sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun atau sesuatu yang harus dalam akad. Yang ke-12, bai al-inah atau pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Misalnya A menjual tunai pada B, kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara kredit. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa terdapat dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melalui transaksi tersebut. A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran. Yang ke-12, talaki al-rukban, jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangannya yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelarangan riba. Yang kedua, pembagian resiko. Yang tiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Dan yang terakhir, aktivitas usaha harus sesuai syariah.